وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita usia yang panjang, yang beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melihat susunan bulan Hijriah, maka kita akan mendapatkan beberapa peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sekitaran bulan-bulan ini, pada sekitaran bulan Rajab, kemudian sekitaran bulan Sya'ban, lalu kemudian memasuki bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhir-akhir bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menghadapi berbagai macam cobaan sebelumnya. Maka beliau mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dengan Isra wal Mi'raj. Maka pada tahun tersebut, jemaah sekalian, sebelum adanya Isra Mi'raj, maka tahun tersebut dikenal dengan Amul Huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Maka jemaah sekalian, kalau kita mau melihat apakah itu secara individual dari sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pribadi, ataukah kalau kita mau melihat lebih jauh lagi bagaimana umat pada saat itu berhasil melalui itu semua, tentu saja dengan penuh kesabaran. Kalau dari sisi pribadi dan individual Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterpa begitu banyak cobaan pada tahun-tahun tersebut, sekitar tahun ke-10 kenabian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, yang mana beliaulah yang selama ini begitu banyak melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu banyak melindungi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga siksaan-siksaan, ancaman-ancaman yang diberikan oleh kaum musyrikin itu sedikitnya bisa terkurangi dengan perlindungan yang diberikan oleh pamannya Abu Thalib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkeringanan lain.
Lalu kemudian pada tahun yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memanggil orang yang sangat dicintainya, yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha pada tahun yang sama. Lalu kemudian dari sisi jamaah, dari sisi komunitas, ya, dari sisi kelembagaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin mendapatkan boikot dari orang-orang kafir Quraisy, yang pada saat itu kaum muslimin dan juga Bani Hashim dikatakan bahwa tidak boleh mengadakan transaksi perdagangan dengan mereka, tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan keluarga mereka. Maka otomatis ketika tidak ada transaksi perdagangan, maka tidak ada yang bisa mereka makan. Tidak ada pasar yang mau menerima. Inilah kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tekanan demi tekanan datang kepada kaum muslimin. Siksaan demi siksaan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kaum muslimin. Semakin deraslah cacian, semakin deraslah kemudian fitnah yang datang dari lingkungan sekitarnya. Lalu kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah apa rahasia terbesar yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang dimiliki oleh kaum muslimin dalam rangka melewati itu semua. Maka kadang-kadang kalau kita membaca sejarah, itu hanya dilihat dari sisi pribadi Nabi saja. Akan tetapi kita menginginkan mengambil faedah, ya, bagaimana kesabaran itu datang secara jamaah, datang secara komunitas, datang secara kelembagaan, sehingga kesabaran itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang, kesabaran itu tidak hanya dimiliki oleh satu keluarga. Akan tetapi kita menginginkan kesabaran itu dimiliki oleh sebuah komunitas. Kesabaran itu datang secara terlembaga. Karena kenapa? Inilah yang kemudian akan membawa, ya, sebuah komunitas, sebuah lembaga kepada arah yang lebih baik. Karena tentu saja ketika seseorang itu, ketika sebuah lembaga, ketika sebuah komunitas itu ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka dengan ujian-ujian. Hal yang pertama, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, beserta kaum muslimin bertahan dan melewati semua ujian-ujian yang menerpa mereka adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kadang-kadang ketika kita berbicara tentang keimanan, ya, mungkin karena terlalu sering kita mendengarkan kata-kata ini, terlalu sering narasi tentang iman dan takwa lewat di telinga kita, maka kadang-kadang isi daripada atau makna daripada keimanan itu tidak lagi kita bisa pahami secara menyeluruh, ya Mas. Bahkan
kadang-kadang kata-kata tersebut tidak lagi berarti bagi kita. Kata-kata tentang keimanan, kata-kata tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal inilah benteng yang paling kokoh yang dimiliki oleh seorang muslim. Inilah yang harus menjadi patokan, ya, dalam rangka seorang muslim itu berpikir, dalam rangka seorang muslim itu bertindak. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Inilah pondasi, ya, yang paling kokoh yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada sesuatu yang datang kepada kita, apakah hal tersebut secara naluri kemanusiaan kita suka, atau secara naluri kemanusiaan kita tidak suka, maka semua itu harus kita ukur. Harus yang menjadi barometer kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah riwayat bahwa sesungguhnya bagi seorang muslim itu, keberuntunganlah bagi seorang muslim, karena segala sesuatu yang datang kepadanya adalah kebaikan, kegembiraan yang diterima, atau sesuatu yang baik yang diterima oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia syukuri kebaikan tersebut, maka itu akan menjadi kebaikan yang berlipat ganda baginya. Begitu juga sebaliknya, ketika ada sesuatu yang buruk yang datang kepadanya, lalu kemudian sesuatu itu dia sabar atas hal tersebut dan dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu juga baik baginya. Maka inilah pentingnya keimanan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal bagaimana kita menghadapi segala hal yang ada di sekitar kita. Inilah yang masih kurang dimiliki oleh umat ini. Kadar keimanan, kadar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya, inilah yang memperlihatkan hikmah, ya, terbesar dari fokus dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Makkah. Selama 10 tahun beliau mengajak kepada kaum muslimin yang segelintir yang beriman kepada beliau tentang keimanan ini, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata hal ini langsung kelihatan. Kelihatan hasilnya ketika umat tersebut, ketika umat Islam pada saat itu, ya, mendapatkan cobaan, mendapatkan cacian, mereka kemudian dikucilkan dari sebuah komunitas dan mereka mampu bertahan dengan keadaan tersebut. Karena kenapa? Berkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelihatan hikmahnya. Ya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang yang kemudian, ya, dibuat sebuah perencanaan di dalam kehidupan kita berlembaga adalah bagaimana mengukur kira-kira keimanan seseorang dengan diberikan beberapa ujian-ujian di dalam kehidupan.
Ya. Sistem penumbuhan keimanan yang diterapkan di lembaga ini itu betul-betul terlihat kepada seorang person. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pentingnya iman dalam rangka untuk menerapkan kesabaran yang diperlihatkan oleh kaum muslimin ketika mereka mendapatkan ujian yang sangat berat adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya keyakinan bahwa dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sana terdapat pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi penghapus dosa. Ini akan menjadi tempat bagi seorang muslim yang mendapatkan ujian tersebut ketika dia sabar menghadapi ujian itu. Ketika dia berhasil melewati ujian tersebut, maka Allah sudah menjanjikan dia dengan berbagai model dan berbagai bentuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ampunan-ampunan yang Allah akan berikan kepadanya. Maka inilah betapa pentingnya iman, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghadapi sebuah ujian. Lalu kemudian hal yang dimiliki juga oleh kaum muslimin pada saat itu adalah tentu saja tidak bisa berlepas dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena kenapa? Kaum muslimin pada saat itu melakukan segala macam wasilah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan ibadah-ibadah. Mereka melakukan berbagai ritual-ritual yang kemudian hal tersebut datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengundang mahabbah, mengundang kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka untuk melewati sebuah ujian, melewati sebuah cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita selalu mengundang mahabbah dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dengan rasa cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita tidak pernah lagi membutuhkan sesuatu selain hal tersebut. Kita tidak pernah membutuhkan sesuatu selain daripada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengalahkan segala jenis kekuatan-kekuatan yang lain. Jemaah sekalian, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Bahkan dari sisi hal-hal yang bersifat aplikatif, peperangan dengan sedikitnya orang, dengan sedikitnya anggota, dengan sedikitnya pasukan, akan tetapi karena hal tersebut dibalut dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan-kekuatan selain daripada kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan hilang dengan sendirinya, akan terkalahkan dengan sendirinya. Karena itu datang dari kekuatan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya hal yang paling penting setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepemimpinan. Kepemimpinan jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kepemimpinan ini haruslah berlandaskan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus mencintai dan dicintai oleh orang yang memimpin dan dipimpinnya.
itu berdasarkan karena mahabbah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menjadi juga penting di dalam kehidupan kita berjamaah. Sosok seorang pemimpin, sosok seorang panutan, dan panutan itu haruslah orang yang dicintai. Jemaah sekalian. Lalu kemudian seorang pemimpin juga harus memperlihatkan sebab-sebab kenapa dia harus dicintai. Inilah yang diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhasil membawa para sahabat-sahabatnya, para kaum muslimin melewati jurang-jurang cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dengan apa? Tentu saja dengan kesempurnaan jiwa dan akhlak yang mulia. Jemaah sekalian, inilah yang harus diperlihatkan oleh seorang pemimpin agar dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Dengan apa? Dengan memperlihatkan kesempurnaan jiwa, dengan memperlihatkan kebesaran jiwa, dengan memperlihatkan kesempurnaan akhlak, seperti yang diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sosok pimpinan, sosok seorang pemimpin yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil membawa kaum muslimin untuk bersabar menghadapi segala cobaan adalah kewibawaan yang lahir karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin itu harus berwibawa. Nah, kepemimpinan itu akan lahir dari atau karena ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ketakwaan, yang kemudian ketakwaan itu lahir dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan secara otomatis akan lahir kewibawaan. Ya. Karena kenapa? Orang tersebut semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tercermin kewibawaan, akan tercermin kebijaksanaan yang muncul dari seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kewibawaan yang muncul karena sesuatu yang dibuat-buat, kewibawaan yang muncul karena hasil dari pelatihan kepemimpinan, kewibawaan yang muncul karena kepalsuan dan sebagainya. Maka ini yang diperlihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pengikutnya, sehingga mereka begitu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga apapun yang menerpa mereka disertai dengan keimanan kepada Allah dan disertai dengan sosok pemimpin yang dapat menyatukan hati-hati mereka, maka mereka mampu menjalani segala cobaan, segala rintangan yang ada di hadapan mereka, tentu saja dengan penuh kesabaran. Lalu kemudian sosok kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya diakui oleh orang-orang yang mengikuti beliau atau orang-orang yang beriman kepada beliau, akan tetapi sesungguhnya bahkan musuh-musuh beliau pun mengakui tentang kewibawaannya. Orang-orang yang tidak beriman kepada beliau pun mengakui tentang kewibawaan yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini terlihat ketika misalnya orang-orang atau tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu begitu takut ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan kepada mereka tentang sesuatu yang bisa mencelakakan mereka, sesuatu yang bisa menjadikan mereka menjadi celaka. Maka mereka takut dengan doa tersebut, meskipun secara keimanan mereka tidak beriman kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bagaimana kisah-kisah yang dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang kepemimpinan yang diberikan. Lalu hal selanjutnya adalah dengan kecintaan yang diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kecintaan yang diberikan, yang ditunjukkan kepada orang-orang yang dipimpinnya, maka ini juga akan melahirkan kecintaan dari orang-orang yang dipimpin. Jamaah sekalian, rasa cinta yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya, maka sedikit demi sedikit akan menimbulkan rasa cinta dari orang-orang yang dipimpin. Kita melihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika berbicara tentang perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat hijrah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena kecintaan kepada Nabi? Pada saat itu beliau berbaring di paha Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu dalam riwayat dikatakan bahwa kaki dari Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh binatang. Katakan digigit oleh kalajengking, dan kalajengkingnya adalah kalajengking padang pasir. Jamaah sekalian. Lalu kemudian karena takut membangunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak bergeming. Beliau bahkan tidak bergerak dari tempatnya meskipun tergigit. Beliau takut mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkat dari kecintaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada pemimpinnya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai karena beliau menahan rasa sakit dari binatang yang menggigit beliau, sampai-sampai beliau tidak sadar menetes air matanya menahan rasa sakit itu, dan air mata itulah yang kemudian yang membangunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti kecintaan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kenapa? Lalu beliau mengatakan, saya tergigit, ya, saya tergigit binatang, saya tergigit kalajengking. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengobati kaki beliau, dan pada saat itu juga ya sembuh. Jamaah sekalian, ini adalah bukti dari kecintaan yang dimiliki oleh seorang yang dipimpin berkat kecintaan yang diberikan oleh pemimpin. Lalu kemudian selanjutnya, suatu waktu Abu Bakar As-Siddiq juga mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Saking kerasnya siksaan tersebut, sampai-sampai dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu sudah seperti meninggal, sudah mati, ya, sudah akan meninggal. Akan tetapi lalu kemudian ketika beliau tersadar, ya, dari pingsannya tersebut, hal yang paling pertama ditanyakan adalah fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang telah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini orang dia baru siuman dari siksaan yang sangat keras, dari siksaan yang sangat kuat. Hal yang paling pertama ditanyakan adalah bagaimana orang yang dicintainya, bagaimana pemimpin, bagaimana keadaan orang yang dicintai. Ya, bukti kecintaan. Ya, bahkan ya, orang-orang yang di sekitarnya mengatakan, ya tidak usah terlalu perhatikan dulu. Ya, Nabi, insya Allah dia akan baik-baik saja. Perhatikan saja dirimu yang penuh dengan luka, ya, dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau terus menanyakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian sosok pemimpin yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mampu menghadirkan kesabaran terhadap sebuah komunitas. Maka selanjutnya adalah keimanan kepada hari akhir dan juga tanggung jawab. Jamaah sekalian yang dirahmati, pada
hari akhir ini mampu menimbulkan sebuah ketahanan yang sangat luar biasa terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Keimanan kepada hari akhir. Karena kenapa? Ketika kita yakin bahwa akan ada kehidupan yang lebih kekal, akan ada kehidupan yang lebih baik terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menimpa kita menjadi sesuatu yang sangat kecil, menjadi sesuatu yang tidak berarti. Karena kenapa? Kita memikirkan ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Ada sesuatu yang lebih baik yang akan datang. Ada kehidupan yang lebih sempurna yang akan datang. Maka inilah muncul dari keyakinan dan keimanan kita terhadap hari akhir. Lalu kemudian keimanan kepada hari akhir akan menimbulkan sebuah tanggung jawab. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar betul tentang sebuah tanggung jawab keberlanjutan dakwah ini. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh para sahabat, sebagaimana yang diperlihatkan oleh para tabi'in, sebagaimana yang diperlihatkan oleh para generasi-generasi salafus saleh sebelumnya. Kalau saja bukan karena tanggung jawab dan pemikiran mereka akan keberlangsungan daripada dakwah ini, maka mereka tidak akan tinggal untuk disiksa. Mereka tidak akan tinggal untuk mendapatkan berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan. Akan tetapi karena keberimanan kepada hari akhir yang juga akan menghasilkan sebuah rasa tanggung jawab, maka inilah yang kemudian semakin meningkatkan kesabaran seseorang terhadap hal-hal yang datang ketika itu berkaitan dengan dunia. Selanjutnya adalah karena kabar gembira yang diberikan oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran begitu banyak kabar gembira yang disiapkan. Bukan hanya kabar gembira untuk hari akhirat, yang memang itu menjadi bagian terpenting dari keberimanan kita kepada Allah, akan tetapi bahkan kepada kehidupan duniawi kita. Kehidupan duniawi kita jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesejahteraannya juga dijamin di dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap segala permasalahan-permasalahan. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini kan janji-janji Al-Qur'an. Maka keyakinan kita terhadap kabar, keyakinan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran menjadikan kita bahwa Allah menjanjikan kita sesuatu, apakah itu di dunia maupun di akhirat. Lalu kemudian selanjutnya dari Al-Quran tersebut adalah merupakan kalam Allah. Keberimanan kita kepada Allah menjadikan kita juga percaya bahwa Al-Quran yang turun dengan berbagai janji-janji yang diberikan kepada kita adalah merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran kemudian memberikan sebuah tantangan kepada kita jemaah sekalian. Ketika kita ragu terhadap isi Al-Quran, apakah itu berkaitan dengan janji-janji tentang kehidupan dunia ataukah janji-janji tentang kehidupan akhirat, maka Allah memberikan sebuah tantangan melalui Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa law syuhada'a min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini tantangan, dan tantangan tersebut masih berlaku sampai sekarang. Inilah salah satu kemukjizatan dari Al-Quran jemaah sekalian, yang kemudian dari berbagai pokok-pokok yang kita sebutkan tadi, mulai dari keberimanan kita kepada Allah, seorang profil pemimpin yang tangguh. Lalu kemudian keberimanan kita kepada hari akhir yang akan menimbulkan sebuah tanggung jawab. Lalu kemudian kabar gembira yang muncul dari Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamullah yang tidak bisa diragukan. Lalu kemudian muncul sebuah tantangan untuk mendatangkan satu surah. Maka inilah yang bisa mendatangkan kesabaran kepada kita.
yang bisa semakin memperkuat kesabaran kita dalam rangka menjalani berbagai macam cobaan-cobaan di dalam dakwah ini, berbagai macam rintangan-rintangan yang memang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa untuk melihat siapa yang betul-betul serius dalam jalan dakwah ini. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين